dulu untuk setelah memiliki akun seperti ini tadi. Untuk pendaftaran ASN ini, Bapak Ibu silakan memasuki halaman 3, yaitu pengecekan ulang data, memiliki tampilan sebagai berikut. Nah, ini tampilannya. Kemudian klik konfirmasi, klik iya. Jika telah mengkonfirmasi kesesuaian data di atas, maka pembuatan akun telah selesai. Sekarang lanjut ke 3.2, cetak kartu informasi akun. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menjadi arsip cetak kartu informasi akun. Ini untuk cetak kartu informasi akun hampir sama dengan pendaftaran SSC ASN kemarin ya. Kita pembuatan akun pendataan tenaga non ASN. Di sini kartu informasi akun pendataan tenaga non ASN ada sebagai berikut. Ini gambarnya bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai barang bukti. Silakan dicek nomor identitas KTP, nama dan tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP, kemudian jenis kelamin dan tanggal atau jam pendaftaran, seperti itu. Ada fotonya juga. Oke, selanjutnya login dan pengisian biodata. Sekarang ini kita akan membahas terkait tentang biodatanya. Kembali kepada login https pendataan garis pendaftar itu asn.bkn.go.id. Kemudian klik tombol masuk yang terada di kanan atas, atau klik tombol lanjutkan login pendaftaran. Setelah tenaga non ASN mencetak kartu informasi kartu ASN, maka baru bisa login ya. Direkomendasikan untuk menggunakan perambanan Google Chrome atau Mozilla Firefox terkini. Masukkan nick, kemudian klikkan password yang telah kita masukkan saat registrasi. Selanjutnya maka akan muncul tampilan informasi untuk THK2. Akan terlihat informasi data peserta XTHK2 dan halaman unggahan dokumen pendukung. Jadi modelnya seperti ini. Sedangkan untuk pegawai non ASN akan langsung muncul halaman unggahan dokumen pendukung seperti berikut. Kita akan unggah contoh ijazah terakhir. Kalau THK2 minta THK2. Ya, tenaga non ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat file 100 sampai 1 MB. Klik unggah lalu cari dokumen tersebut di komputer Anda. Oke, seperti itu. Setelah Anda berhasil melakukan unggah, maka akan muncul notifikasi informasi sebagai berikut. Unggah ijazah berhasil, klik baiklah. Tenaga non ASN dapat melihat dokumen ijazah dengan unggah lihat. Nih. Oke, jadi ijazah yang dia akan minta. Jika tenaga non ASN salah melakukan unggah dokumen, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah. Setelah dilakukan unggah dokumen ijazah, maka tenaga non ASN melakukan pengisian biodata seperti berikut. Oke, tinggal diisikan data, nama, tanggal lahir, nama inputan dan lain sebagainya. Pengisian biodata pendataan tenaga. Harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum dalam portal sebelum melanjutkan proses login. Pastikan pendaftar mengakhiri pendaftaran sampai tahapan terakhir atau resmi agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. B. Tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendataan. 9. Kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. 10. Pada form ini, tenaga non ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulus. Kemudian tenaga non ASN dapat mengubah jenis kelamin dengan memilih pada pilihan tersedia sebagai berikut. Oke, sisa dipilih, jenis kelaminnya kita pilih. Langkah selanjutnya tenaga non ASN dapat mengubah alamat email yang masih aktif. Oke, kota kabupaten domisili dapat diubah dengan KTP Anda masing-masing. Anda dapat memilih ke nama kabupaten kota sesuai dengan yang tertera pada referensi. Ini pilih yang kabupaten ya. Kalau dia kabupaten, kota kalau kita.
Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan status perkawinan dengan memilih jenis status sebagai berikut. Apakah menikah, cerai, janda, dugat, dan sebagainya. Oke, lanjut. Gelar depan diisikan. Gelar hanya berupa singkatan, contoh DR, DR, D besar, F kecil, Prof. Tidak perlu diperpanjangkan. Tidak perlu dipanjangkan. Tidak perlu menuliskan nama lengkap atau nama pendidikan, gelar keagamaan seperti haji atau lainnya tidak perlu dimasukkan. Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan gelar belakang sesuai dengan yang SK. Apabila tidak memiliki gelar belakang, maka silahkan diisi dengan tanda. Oke, selanjutnya tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan gelar belakang sesuai dengan yang SK. Apabila tidak memiliki gelar belakang, maka silakan isikan tanda kurang. Selanjutnya tenaga non-ASN dapat mengubah nomor ponsel yang aktif. Ya, bisa masukkan nomor ponsel juga Bapak Ibu. Upayakan dia ada WhatsApp-nya ya. Pada laman ini tenaga non-ASN dapat mengubah alamat domisili Anda sesuai yang tertera pada KTP. Oke, tenaga non-ASN dapat mengubah agama sudah tersedia pada drop-down list berikut. Jadi ada pilihan nanti drop-down, pilih tanda panah ke bawah. Selanjutnya tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan informasi pendidikan sesuai dengan ijazah dan SK yang terdiri tingkat pendidikan. Kemudian pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, tanggal lulus. Silakan lengkapi data Anda ya. Ini silakan dilengkapi, diisi ya sesuai dengan perbaikannya. Oke, masukkan kode angka ini kemudian klik selanjutnya. Setelah selesai melakukan pengisian data, silakan masukkan captcha. Oke, klik selanjutnya. Kemudian mengisi riwayat pekerjaan. Pada tahap ini tenaga non-ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Jadi yang diisi hanya penempatan, bahwa riwayat pekerjaan ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Berarti yang tahun 2021 ya. Selanjutnya pada data awal tenaga non-ASN dapat mengubah data riwayat pekerjaan melengkapi bentuk pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubah data silakan klik tombol ubah. Ya, silakan diubah. Kemudian ada tombol simpan. Selanjutnya di laman ini tenaga non-ASN hanya diperbolehkan mengubah pendidikan sesuai dengan SK jabatan. Jadi ingat Ki, jabatan SK-nya harus sesuai ya. Tenaga ASN dapat mengisi kolom pendidikan dengan minimal 3 karakter dan kemudian memilih sesuai dengan referensi yang tersedia pada sistem. Untuk menyimpan data pendidikan yang sudah diubah silakan klik tombol simpan. Jika tidak melakukan perubahan silakan klik tombol batal. Oke, selanjutnya berikut merupakan tampilan data pekerjaan yang sudah diubah sebelumnya, di mana data awal pendidikan yaitu S1 pendidikan kemudian diubah menjadi S1 ilmu komputer yang sesuai dengan surat keterangan jabatan. Jika ingin menambah riwayat pekerjaan, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol tambah riwayat. Oke, di sini tambah riwayat akan terisi. Pada laman ini tenaga ASN dapat mengisi formulir nomor surat keputusan jabatan, tanggal surat keterangan jabatan, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja, unit kerja penempatan, jabatan, pendidikan, jabatan penandatangan surat keputusan jabatan, jenis jabatan penandatangan surat keputusan, jenis pembayaran gaji. Selanjutnya tambah riwayat data yang diinput harus sesuai SK. Oke, nomor SK, tanggal mulai kerja, tanggal berakhir kerja, instansi penempatan, unit kerja penempatan, jabatan, pendidikan, jabatan penandatangan SK, kepala titik-titik begitu ya. Jenis jabatan penandatangan SK, kepala, biro, kemudian pembayaran, kemudian ini dilihat di SK-nya. Jika data ini sudah lengkapi, maka
tenaga non ASN dapat klik tombol simpan dan klik tombol batal menambahkan pekerjaan. Nih, riwayat pekerjaan sudah ada. Riwayat pekerjaan ditambahkan hanya dari instansi penempatan sekarang. Tidak boleh. Anda dapat menambahkan mengubah data riwayat mengakhiri proses. Jika sudah selesai, terbit selanjutnya. Oke, data untuk yang penempatan sekarang gitu. Pada riwayat pekerjaan akan tampil kolom baru pada data yang diterima sebelumnya. Jika terdapat kesalahan data, maka tenaga sempat untuk mengubah untuk memperbaiki data. Tenaga non ASN juga dapat menghapus riwayat yang sudah ditambahkan dengan memilih tombol hapus. Oke, itu semua bisa kita lakukan Bapak Ibu pada saat proses pendataan. Setelah mengisi data riwayat, tenaga non ASN diharuskan melengkapi dokumen bukti pembayaran keterangan jabatan di setiap riwayat yang sudah ditambahkan. Tenaga non ASN dapat memilih tombol unggah untuk mengunggah dokumen dan untuk memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah, maka dapat memilih tombol lihat. Jika terjadi kesalahan dalam mengunggah dokumen, maka tenaga non ASN dapat memilih tombol unggah kembali dan kemudian memilih file yang baru. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan dan mengunggah dokumen yang diisyaratkan, maka tenaga non ASN dapat klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke laman resume. Setelah tenaga non ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman resume seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita checklist satu-satu, menandakan sudah menyetujui. Dan jangan lupa di checklist ini ya Bapak Ibu, supaya bisa mengirim datanya. Ini tanda centangnya di checklist semua. Kemudian checklist terakhir adalah warna biru. Ya, jadi semuanya di checklist satu-satu dulu. Checklist cek. Oke. Sebelum untuk mencetak kartu pendataan terdapat peringatan menjelaskan bahwa setelah pendataan diakhiri proses masa peserta tidak dapat mengubah baik data dan juga dokumen. Data riwayat pekerjaan yang sudah diunggah sebelumnya. Jika sudah yakin untuk mengakhiri dan proses pendataan, maka silakan klik tombol iya. Sudah sesuai klik tombol iya, maka muncullah resumenya, tinggal dicetak sama dengan SSC ASN kemarin. Ya, bersama ya. Dan P3K sama dengan pendaftarannya. Oke, jika sudah muncul resumenya, maka tinggal dicetak kartu bukti pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe, share, dan nyalakan loncengnya supaya Bapak Ibu dapat selalu informasi secara otomatis dari kami. Salam sabit bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.